جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jemaah sekalian, para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, terutama jumhur dari para bapak sekalian, ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua taufik, hidayah, inayah, kesehatan dan juga kebaikan darinya serta karunia berupa amalan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dari beragam amalannya sesuai syariat Allah. Di antaranya yaitu salat subuh berjamaah dengan segala tawabi', yaitu dengan segala ikutan terhadap salat subuh itu. Di antaranya bangun sebelum subuh, di antaranya juga berwudu demi salat subuh atau sebelumnya mungkin demi qiyamul lail, di antaranya juga berjalan menuju masjid baik dengan kendaraan maupun berjalan kaki, di antaranya juga yaitu masuk ke masjid dengan membaca doa dan memulai dengan kaki kanan, di antaranya juga salat qabliyah dan tahiyatul masjid, dan kemudian pada inti acara kita pagi ini yaitu salat subuh berjamaah, berzikir setelahnya, diikuti kemudian dengan kebaikan dari Allah yaitu kemudahan untuk mengkaji di antara fawaid ilmiah Islamiyah di kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah sampai waktu syuruk nanti biiznillahi wa bitaufiqihi subhanah. Jemaah sekalian rahimakumullah, masih berkaitan dengan maksiat yang di antara efeknya adalah melemahkan jiwa manusia dari iradatul khair, melemahkan manusia dari segi yaitu melemahkan manusia, melemahkan apa yang dilemahkan adalah keinginan manusia untuk berbuat baik jadi lemah gara-gara maksiat. Ketahuilah jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla, di antaranya sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan hadis ini hadis hasan. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari dua hal, dan nanti ada hal-hal lain, namun kita sebut dua di sini aja, yaitu al-ajz dan juga al-kasal. Al-ajz dan al-kasal. Al-ajz itu disabilitas, ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu. Itu ajz. Pengen melakukan hal yang baik namun ajiz, yaitu tidak bisa. Jazakallahu khair. Tidak bisa melakukannya karena ada penghalang, baik penghalang internal pada diri kita, entah di qalbu maupun di fisik, atau penghalang eksternal dari pihak luar, entah keluarga, teman, sahabat, orang lain dan seterusnya.
Maka Allahumma inni a'udzubika minal ajiz. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ketidakmampuan untuk melakukan suatu hal yang baik. Wal kasal, dan juga al-kasal yaitu kemalasan. Kemalasan untuk melakukan hal yang baik. Maka kemalasan itu mazmum. Kemalasan itu tercela. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan riwayat atau perkataan ini disebutkan dalam kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah. Kata beliau, inni la ubghidur rajula an arahu farigha laisa fi syai'in min amal dunya wala fi amal akhirah. Kata Abdullah bin Mas'ud, inni la abghadur rajul, saya itu kesal sekali, sebel, enggak suka dan murka kepada atau melihat laki-laki ketika aku lihat dia itu farigh. Farigh itu kalau bahasa kita sekarang gabut, ya, enggak ngapa-ngapain, ya, kosong waktunya, enggak ngapa-ngapain. Inilah abghadur rajula arahu farigha. Saya enggak suka ngelihat seorang pria itu dia itu enggak ada kerjaan. Laisa fi syai'in min 'amri dunya wala fi 'amri akhirah. Dia tidak melakukan sesuatu apapun dari amalan dunia, tidak pula amalan akhirah. Artinya ya enggak ada benefit sama sekali yang dia dapatkan dari apa yang dia lakukan ketika itu. Dan ini menunjukkan orang ini pemalas. Untuk dunia dia enggak dapat, untuk akhirat dia enggak memiliki. Jadi orang pemalas itu enggak dapat di dua negeri ini. Negeri dunia dia enggak sukses, negeri akhirat ya lebih-lebih. Ini hal yang tercela ya jemaah sekalian rahimakumullah. Makanya kata Muhammad bin Ali rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in atau mungkin seorang tabi'in, beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya, iyyaka wal kasali wad dhajr. Wahai anakku sayang, jauhilah oleh kamu rasa malas dan juga ya itu bertahan di satu kondisi tidak untuk bangkit gitu loh. Fa innahuma miftahu kulli syarr. Sesungguhnya keduanya itu adalah kunci segala keburukan. Maka malas itu tidak malas itu tidak membuat seseorang untung sama sekali, malah dia rugi. Bahkan itu kunci segala keburukan. Innaka in kasalta lam tuaddi haqqa. Sesungguhnya kalau engkau malas, engkau tidak akan menunaikan hak. Jadi orang malas itu malas untuk menunaikan hak tubuhnya, menunaikan hak keluarganya, menafkahi keluarganya, malas. Dan seterusnya dari hal-hal yang seharusnya dia tunaikan. Ya, juga kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, lan tunalal atau la yustata'ul ilmu bi rahatil jasadi. Ilmu ini enggak bakal bisa digapai dengan jasad yang rehat. Jasad yang rehat. Di ilmu ini, ilmu syar'i maksudnya, itu tidak akan bisa didapat dengan jasad yang rehat. Artinya kalau antum santai, enggak ngapa-ngapain, enggak mau berjuang, enggak mau nyimak kajian, enggak gampang lah, maka enggak dapat ilmu sama sekali. Inilah al-kasal, inilah kemalasan, dan kemalasan itu penyakit. Maka lawan penyakit itu dilawan, dan obatnya adalah yaitu berijtihad dan nasyat, yaitu berjuang, berusaha supaya bisa melakukan hal yang bermanfaat. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, masalah ulul himmah sebelum kita menuju ke kitab Ad-Da'wa Dawa, karena apa yang kita bahas di kitab Ad-Da'wa Dawa ini yaitu tentang maksiat, efeknya adalah melemahkan jiwa untuk berbuat atau menginginkan kebaikan. Dan perlu sekali untuk kita bahas di awal-awal kajian ini, sebagaimana sudah berlalu sampai beberapa menit ke depan insyaallah, masalah kemalasan ya, dan juga lawan dari kemalasan yaitu ulul himmah, memiliki ketinggian keinginan dan cita-cita. Terutama sekali kita para bapak ya,
sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan, ya, anak, istri, dan juga mungkin orang tua yang membutuhkan kita, dan mungkin adik-adik kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan nafkah dari kita, membutuhkan pengayoman dan juga kedekatan dari kita. Tidak akan kita bisa menggapai kesejahteraan keluarga yang besar kecuali harus memiliki apa? Uluwul himmah. Uluwul himmah yaitu cita-cita yang kuat, keinginan yang tinggi, yang sangat luhur. Luhur ini maksudnya tinggi. Cita-cita ke akhirat. Bukan hanya cita-cita, ya udahlah gua apa adanya kayak gini. Enggak bisa bilang kayak gitu, enggak bisa. Terima aja lah, udah enggak bisa seperti itu. Uluwul himmah itu memiliki tekad yang kuat untuk menuju ke step berikutnya dari fase-fase terbaik dalam kehidupan, terutama untuk akhirat. Maka para salafus saleh, mereka memiliki uluwul himmah. Rasulullah SAW memiliki uluwul himmah. Para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum memiliki uluwul himmah, memiliki tekad dan keinginan yang kuat agar Islam ini berjaya dan kalimat Allah meninggi. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya uluwul himmah itu terpuji, maka lawan dari itu yaitu kasal, kemalasan, dan juga faktor-faktor redamnya ketinggian cita-cita itu terwujud dengan sebab maksiat, maka maksiat itu tercela. Maksiat itu tercela, dan memang maksiat dengan beragam macam dan derajatnya itu bisa mematikan, meredupkan atau minimal melemahkan yaitu tekad jiwa. Sebelum kita bacakan beberapa riwayat dari salafus saleh berkaitan dengan uluwul himmah yang membuktikan kepada kita beberapa proof yang konkret bahwasanya mereka itu ashab uluwul himmah. Mereka bisa sukses dunia dan insyaallah juga akhirat karena tingginya cita-cita mereka dan tidak malasnya mereka. Dikatakan oleh Sa'id bin Al-Musayyib, ada juga yang menyebut Sa'id bin Al-Musayyab, yang wafat 94 Hijriyah. Beliau mengatakan, in kuntu la asirul ayyama wal layali fi talabil haditsil wahid. Aku itu biasa untuk berjalan dari malam-malam dan siang dan hari-hari. Setiap hari dan malam itu berjalan demi mencari satu hadis saja. Demi mencari satu hadis saja. Ya, mencari ilmu yang itu hanya berupa satu hadis dengan sanadnya, dan rela untuk berjalan kaki berhari-hari, bermalam-malam. Jemaah sekalian rahimakumullah, banyak sekali hal-hal yang dikisahkan di zaman lampau yang kita mendengarnya sekarang, kita terheran-heran, kok bisa? Selalu bisa sebenarnya. Bahkan sebenarnya jangankan zaman salaf, Pak, zaman antum di masa lampau ketika teknologi tidak secanggih sekarang, antum sendiri takjub dengan apa yang telah antum alami di zaman-zaman ketika era 90-an, 80-an, tapi sebenarnya Bapak sudah mengalami 60-an, 70-an, itu Masya Allah. Atau mungkin ada di antara Bapak yang sudah pernah mendengarkan proklamasi dan deklarasi kemerdekaan dulu tahun 45, Masya Allah, udah sepuh sekali. Tapi lihat zaman-zaman ketika itu, tidak ada handphone, ya, tidak ada telepon genggam yang kita miliki di masyarakat, nggak kenal telepon genggam. Untuk jalan menuju sekolah mungkin Bapak dulu perlu jalan bukan berpuluh mungkin ya, berkilo-kilo. Yang mana anak sekarang nggak mungkin, jangankan berkilo-kilo. Untuk 1 kilo aja harus pakai jemputan. Anak sekarang, ya orang tua zaman sekarang juga mentalnya untuk mendidik anak tidak bisa militan. Tapi kalau nyuruh anak untuk jalan berkilo-kilo sekarang pun juga tidak relevan, karena akan dianggap kita menyiksa anak. Ya, bisa dilaporin nanti, ya kan? Tapi Masya Allah, ini zaman masih zaman kita loh, yang kita dulu mungkin era 90, 80, 70. Yang mana ketika itu teknologi tidak seperti sekarang, ada hal-hal yang kalau dikisahkan di sekarang itu ibarat dongeng bagi anak-anak kita. Tapi kita pelakunya dulu ketika di era seperti tahun-tahun itu sebelum tahun 2000-an. Ya subhanallah. Dulu mungkin ketika Anda bercerita kepada anak atau cucu bahwasanya hanya untuk
Misalnya beli kecap itu berjalan 1 kilometer. Dulu mungkin biasa. Sekarang jangankan anak, mungkin di antara istri-istri pun harus pakai GoFood, harus pakai mesen ini mesen itu, hanya dengan aplikasi datang kurirnya. Dipermudah sekarang. Subhanallah. Hal-hal yang membuat orang sekarang terheran, kok dulu kita bisa kayak gitu ya? Itu di zaman kita juga. Maka di zaman Sa'id bin Al-Musayyib yang wafat 94 Hijriah, maka banyak hal yang orang sekarang jauh lebih janggal dan aneh lagi. Kok bisa jalan berhari-hari tanpa henti hanya untuk mendapatkan satu hadis saja? Sekarang ada nggak orang boro-boro mau seperti itu? Ya boro-boro, nggak mau. Ya, berjalan berhari demi satu hadis. Lah sekarang kan ada internet, ya 1000 hadis dapat dalam waktu yang sekejap. Ya subhanallah, nikmat dari Allah, sekaligus nikmat ini yang membuat tekad itu memang semakin menurun, enggak kayak orang ketika itu. Ya, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kata Al-Hasan Al-Basri, ya, man istata'a minkum an yakuna imaman li ahlihi, imaman li hayyihi, imaman liman wara'a dzalika, fa innahu laisa syai'un yu'khadhu 'anka illa kana laka minhu nasib. Ini motivasi dari Al-Hasan Basri. Siapa yang bisa di antara kalian untuk menjadi imam untuk keluarganya? Ya, siapa di antara kalian yang bisa menjadi imam untuk keluarganya? Atau menjadi imaman li hayyihi, menjadi imam untuk kampungnya. Imam yang saya maksud enggak mesti imam masjid, bukan, enggak mesti gitu. Imam yang saya maksud yang dimaksud oleh beliau adalah pemimpin dalam, ya pemimpin leader, enggak mesti pemimpin salat. Imam di sini lebih luas maknanya, yaitu pemimpin keluarga, kepala keluarga, tokoh masyarakat. Siapa di antara kalian yang bisa menjadi pembimbing, pengayom, pemimpin untuk keluarganya, atau pemimpin untuk hayy di sini kampungnya, atau imaman liman wara'a dzalika, yaitu apalagi selain itu ya kampung mau apapun pokoknya jadi imam dia, penguasa, bukan penguasa dalam artian otoritas memiliki wilayah, bukan. Penguasa di sini menguasai keimaman dan juga pengayoman, pembimbingan. Siapa yang bisa seperti itu, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu yang dicabut darinya kecuali dia pasti mendapatkan bagian dari apa yang dia inginkan itu. Artinya gini, kalau misalnya seseorang ada di qalbunya himmah, uluwul himmah, ketinggian atau keluhuran tekad untuk menjadi pembimbing di keluarganya lah minimal, dan dia bertekad itu, insya Allah antum jadi, gitu maksudnya. Enggak ada yang tersisa, enggak ada yang luput darimu kecuali engkau akan mendapatkan bagian dari kepemimpinan tersebut. Tapi ini maksud dari kepemimpinan ini apa? Kita mencari pahala dari hal ini, gitu loh. Siapa yang bisa, misal kita punya anak ya, dan anak kita tuh ingin, pengen ngajar misalnya, pengen jadi orang yang bisa mengajari banyak masyarakat, dukung. Selama maksud dari itu adalah kebaikan, dukung. Adapun kalau maksudnya saya pengen seperti Ustadz Fulan terkenal, tersohor, diululukan, maka jangan dukung, karena ini bukan imamah yang sebenarnya. Ini hubbus syuhrah, ini cinta popularitas, ini hubbu madhin nas alaih, itu cinta apa? Cinta pujian manusia. Kalau ini enggak boleh. Tapi kalau maksud dari keinginan untuk menjadi imam di sini, yaitu orang yang memberikan manfaat, maka fadl, baik diri kita maupun anak-anak kita. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat pada manusia. Dan laki-laki memiliki insting keimaman yang baik dibandingkan dengan perempuan. Ya, maka kalau memang insting tersebut ditanam, dipupuk, kemudian diperbaiki dan dipelihara, maka insya Allah anak-anak kita, ya kita tanamkan keimaman dalam pada dirinya sehingga dia bermanfaat. Ya, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa orang dari imam masjid
di negeri Basrah. Ya, ketika itu mereka mengunjungi, menziarahi Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan Ats-Tsauri itu wafat 141 Hijriah. Mengunjungi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ketika itu Sufyan Ats-Tsauri sedang sakit, fi maradil ladzi mata fihi. Yaitu Sufyan Ats-Tsauri sedang sakit di masa sakit yang dia akan mati gara-gara penyakit itu. Maka ada di antara pengunjung, ya kan, di antara peziarah kan beberapa orang ziarah para imam masjid dan seterusnya ziarah. Ada seorang dari mereka memberikan atau menyampaikan suatu hadis yang mana hadis tersebut membuat Sufyan Ats-Tsauri itu kagum gitu loh, takjub. Ini hadis bagus banget ini. Kemudian wa dharaba yadahu ila tahti firashihi. Dia kemudian merogoh tangannya ke bawah kasurnya, fa akhraja alwahan lahu, ya dia kemudian mengeluarkan dari bawah kasur itu beberapa alwah. Alwah jama' dari lauhah. Lauhah itu semacam kertas terbuat dari kulit yang agak besar gitu. Kayak orang-orang zaman kerajaan dulu kan, kalau mendeklarasikan sesuatu membaca kertas yang digulung-gulung gitu kan. Ini lauhah namanya. Di situ biasanya termaktub tulisan-tulisan dengan tinta kuno ya zaman itu. Maka dia rogoh-rogoh ada Pak, kemudian beliau buka lauhah tersebut, yaitu kertas versi zaman dulu, ya kertas kulit zaman dulu. Fakataba dzalikal hadis. Di saat lagi menjelang wafatnya atau ya penyakit yang akan menjadikannya wafat dengan izin Allah, itu dia sempat-sempatin untuk menulis hadis yang menakjubkan yang barusan dia kenal dari sebagian peziarah terhadap sakitnya ini. Faqalu lahu, maka orang-orang yang menziarah itu pun kemudian berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, ala hadhil hal minka, engkau di kondisi kayak gini engkau masih aja nulis hadis, di kondisi kayak gini nih, di kondisi sakit yang ini berpotensi kematian masih aja nulis hadis ya Syekh. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, innahu hasan, sesungguhnya ini adalah kebaikan. In baqaitu faqad sami'tu hasana wa in mittu faqad katabtu hasana. Ini baik kok, saya nulis ini baik. Kalau misalnya saya tetap hidup habis ini, maka saya telah mendengar sesuatu yang baik. Dan kalau saya mati dalam keadaan menulis seperti ini, maka saya telah menulis sesuatu yang baik. Subhanallah. Inilah ulul himmahnya salafus saleh jemaah sekalian. Ya, kita itu mati nggak tahu kapan. Tapi cobalah kita betul-betul memaksimalkan apa-apa yang baik gitu loh. Terus iradatul khair, keinginan untuk berbuat baik. Ya, maka kata As-Sirri As-Saqti, ya seorang di antara alim di zaman Imam Bukhari, wafat pada tahun 251 Hijriah, kata beliau, man 'arafa ma yatlubu hana 'alaihi ma yabdhulu. Man 'arafa ma yatlubu hana 'alaihi ma yabdhulu. Apa artinya? Siapa yang ngerti apa yang dia cari, maka akan ringan apa yang dia kerahi gitu. Kalau antum ngerti betapa valuable, betapa bernilainya hal yang antum cari, keringat antum sudah tidak memiliki arti. Ya, beratnya perjalanan menujunya itu sudah bukan tantangan bagi antum lagi. Ketika antum fokus pada sesuatu yang antum cari karena value-nya, karena nilainya itu tinggi. Gitu, Pak. Betapa banyak bujang-bujang yang ingin menikah. Kemudian dia tahu seorang akhwat atau perempuan yang value-nya tinggi dari segi cantiknya, dari segi keluarganya, dari segi kebaikan, kesolehannya dan seterusnya. Segala upaya yang dia kerahkan, bahkan sampai ngutang dan terkatung-katung menuju rumah calon mertua, itu siap dilaksanakan karena dia fokus pada value-nya, bukan fokus pada kesulitannya. Ketika kita itu mencari ridha Allah, maka segala kesulitan di tantangan kehidupan ini itu enggak seberapa sebenarnya. Karena kita cari apa? Yang paling tinggi, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la, yaitu Allah Azza wa Jalla al-a'la, yang paling tinggi. Tapi kalau kita mencari ridha manusia, maka kita akan selalu kepikiran dengan tantangan demi tantangan. Belum lagi ridha manusia yang sifatnya rendah.
belum tentu juga kita dapat ridho dia. Maka benar di sini, man arafa ma yatlubu hana alaihi ma yabdhulu. Siapa yang ngerti, faham betul-betul apa yang dia cari, value-nya, dia ngerti value-nya, maka akan ringan perjuangannya, akan ringan apa yang telah dia kerahkan itu terasa lebih ringan, karena dia bukan fokus di masalah perjalanannya, tapi dia fokus di masalah yaitu value-nya yang tinggi. Begitu jemaah sekalian. Coba kita lihat beberapa jemaah haji misalnya. Banyak orang dari jemaah haji itu kan kesan, apalagi zaman-zaman dulu, di tahun-tahun dahulu ketika bapak-bapak masih belia dahulu, itu sebagian jemaah haji itu kan pakai kapal laut, Pak. Coba berapa lama itu, subhanallah. Demi apa coba? Supaya mereka bisa menunaikan dan melengkapi rukun Islam. Bahkan sebagian dari mereka kemudian ada yang wafat di perjalanan. Bahkan ada kapal yang kemudian karam dan tenggelam. Satu kapal seluruhnya mati dengan izin Allah dan dengan mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa mereka dalam perjalanan jihad mereka. Subhanallah. Tapi lihat, ketika value yang kita tuju itu begitu tinggi, maka kesulitan ini enggak begitu berarti, jemaah. Apalagi yang kita cari itu adalah akhirat, ridha Allah, pemaafan dari Allah, keselamatan hari akhir. Kalau kita mengerti value-nya, diselamatkan dari api neraka, maka sebenarnya ujian di dunia ini enggak seberapa. Iya, karena kemenangan hakiki di apa? Di akhirat nanti. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang beriman, orang-orang bertakwa ada kemenangan. Kemudian juga kata Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang telah dihindarkan dari azab neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah menang. Value-nya tinggi itu. Value-nya sangat tinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Sesungguhnya barang dagangan Allah Ta'ala itu sangat mahal. Sesungguhnya barang dagangan Allah Ta'ala itu adalah apa? Adalah al-jannah. Maka value-nya jannah. Juga kata Allah Azza wa Jalla, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard. 'Arduha samawati wal ard. Yaitu bergegaslah kalian menuju keampunan Allah dan menuju ke jannah yang mana luasnya itu seluas langit-langit dan juga bumi. Value-nya tinggi. Bahkan untuk hal-hal yang mungkin menurut banyak orang itu qalil, kecil, sedikit, namun ternyata dia memiliki value tinggi di akhirat. Itu kalau kita tanamkan pada kalbu kita, apapun yang ada pada Allah itu value-nya selalu high, selalu tinggi, maka walaupun amal itu kecil, itu menjadi ulul himmah dan cita-cita kita dan rutinitas kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, man qala subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau dalam riwayat lain man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi atau yang semisal tasbih semisal, maka akan ditanamkan buat dia satu pohon kurma di surga. Dan pohon kurma di surga itu tidak sekecil pohon kurma di dunia, di tanah Arab. Itu cuma segitu doang pohon kurma, kita lihat ya, itu pun udah besar. Tapi pohon kurma di surga, buah kurmanya aja dalam salah satu riwayat dan athar dihikayatkan itu buahnya saja bisa satu ember gedenya, satu buah itu. Dan beda, buahnya beda. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla di surah Al-Baqarah, wa utubihi mutasyabiha. Dan mereka ahli surga diberikan buah-buah itu ada keserupaan dengan buah di dunia, tapi keserupaannya itu kata para ulama, keserupaannya itu adalah di namanya saja. Nakhlah, buah kurma, pohon kurma, ya serupa, namanya serupa, namun hakikatnya berbeda. Ya, ini value-nya tinggi jemaah sekalian. Surga itu value-nya tinggi. Kata Nabi SAW, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Itu satu petak atau satu antum dapat maudhi'u saut, yaitu tempat cemeti, tempat pecut. Pecut itu kalau enggak kita bisa kita gantung, bisa juga kita taruh di suatu cemeti yang di suatu tempat yang dia tipis
dan tinggal masukin gitu aja. Itu segitu aja. Kalau antum dapat segini mungkin semeter saja di surga, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Maka value tinggi. Makanya kata tadi disebutkan oleh As-Sirri As-Saqati, man 'arafa ma yatlub hana 'alaihi ma yabdhulu. Siapa yang mengenal apa yang dia cari, maka segala tantangan itu akan ringan baginya. Gitu. Maka fokuslah di value-nya tersebut. Ya. Kemudian ikhwas sekalian, Malik bin Anas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kana ar-rajulu yakhtalifu ila ar-rajuli 30 sanatan yata'allamu minhu." Ada seorang penuntut ilmu, dia sengaja berselisih dengan orang lain, dengan penuntut ilmu lain. Selama 30 tahun itu berselisih, tapi tujuannya dia berselisih adalah dia pengen belajar sama orang itu. Apa maksudnya? Karena kalau dia enggak berselisih dengan orang itu, dengan penuntut ilmu tersebut, dia enggak banyak mendapatkan faedah. Adapun kalau dia sengaja berselisih, maka akan terjadi apa? Perdebatan dan diskusi yang hangat, yang kemudian orang itu akan mengeluarkan isi dari ilmunya. Gitu loh, Pak. Ya, cuman kalau bisa ini trik ini jangan dilakukan. Misalnya antum punya ustaz dan kemudian antum debat terus dengan ustaz tersebut, antum selalu enggak setuju. Padahal sebenarnya antum setuju, cuman antum sengaja menzahirkan tidak setuju supaya ustaz tersebut mengeluarkan isi dari otaknya, dari ilmunya, dari hatinya, sehingga antum bisa banyak secara deras mendapatkan apa-apa yang dikeluarkan dari lisan ustaz tersebut, karena antum selalu protes gitu loh. Tapi kalau bisa jangan kayak gini, karena sebenarnya ini untuk sekarang apalagi ya kurang dianggap beradab ya. Bahkan ini bikin mangkel dan bikin kesel jadinya ya, enggak baik ya. Taib kita lanjut ke kitab Ad-Da' wa Dawa ya, karena itulah inti dari kajian ini. Yaitu tentang maksiat melemahkan jiwa. Setelah tadi kita sebutkan beberapa motivasi dari sebagian salaf dan juga beberapa kalimat yang semoga bermanfaat, kita menuju pembahasan Ad-Da' wa Dawa tentang betapa efeknya maksiat yang membuat seseorang terhenti dari niatan baik dan amalan yang sebenarnya seharusnya dia menggapainya untuk mendapatkan value yang tinggi, namun maksiat itu membuatnya yaitu mundur dari kebaikan. Ya, di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala di kitab Al-Jawab al-Kafi atau Ad-Da' wa Dawa, al-ma'siyatu tud'ifu iradatal khair. Maksiat itu melemahkan keinginan kebaikan, keinginan baik. Iradatul khair itu keinginan baik. Keinginan baik ya. Baik itu keinginan untuk bertaubat, keinginan untuk menuntut ilmu, keinginan untuk beramal, keinginan untuk berbakti dan seterusnya. Ya, wa minha di antara dampak maksiat wa huwa min akhwafiha 'ala 'abdi, dan dampak yang ini nih, dampak ini itu yang paling dikhawatirkan menimpa seorang hamba yang bermaksiat. Apa itu dampaknya? Annaha tud'iful qalba an iradatih. Bahwasanya maksiat itu melemahkan qalbu seorang hamba dari iradahnya, yaitu dari kehendaknya untuk berbuat baik, jadi lemah gara-gara maksiat. Fatuqawwiya iradatal ma'siyah. Justru sebaliknya, gara-gara maksiat, keinginan untuk bermaksiat semakin menguat. Bukannya keinginan baik yang dipelihara, malah gara-gara maksiat, keinginan maksiat malah semakin menguat. Wa tud'ifu iradatat taubati syai'an fa syai'a. Dan sedangkan keinginan untuk bertaubat semakin melemah sedikit demi sedikit gara-gara dia maksiat itu. Jadi makin sedikit. Ila an tansalikha min qalbihi iradatu taubati bil kulliyah, sampai akhirnya keinginan untuk bertaubat hilang secara keseluruhan. Sampai tadi pengen taubat ya, namun karena dia ya udah lanjut jadi maksiat, akhirnya ya udah sampai hilang. Tadinya pengen taubat jadi hilang keinginan untuk taubat, dan ini bisa
terjadi pada orang yang apa? Yang Allah Ta'ala berikan bala dengan maksiat terus-menerus. Makanya di berikutnya, di poin berikutnya itu kan ada hadir pembahasan dari Ibnu Qayyim bahwa maksiat menyebabkan hati itu tidak lagi menganggap maksiat itu sebagai perkara yang buruk. Karena sudah dianggap biasa. Kalau kita lihat di kenyataan, ya, banyak sekali maksiat-maksiat yang dianggap sudah biasa, sudah masif, sudah umum. Oh biasa, udah biasa. Contohnya perempuan nggak pakai jilbab, ya, buka aurat dan seterusnya, udah seolah biasa. Baik di media sosial maupun di kenyataan offline, kita lihat itu sesuatu yang seolah-olah bukan maksiat gitu loh. Seolah bukan maksiat. Nggak apa-apa. Lewat berseliweran gentayangan mereka semua. Iya. Kuntilanak aja sampai malu ngeliat mereka. Tapi ini biasa gitu loh. Ya. Antum pernah nggak Pak ngeliat kuntilanak buka aurat selain rambutnya coba? Pahanya misalnya nggak ada. Saking jaganya itu, saking minimalisnya itu. Nah sekarang sebagian dari perempuan sekarang lepas jilbab, enggak ini buka betis dan seterusnya, biasa jalan berseliweran gentayangan di mana-mana mereka. Iya, harusnya kalau perempuan ini ketemu kuntilanak, yang malu tuh siapa sekarang gitu loh? Malah kuntilanak yang malu gitu loh. Ya, subhanallah. Setan aja masih pakai daster yang menutupi kakinya pun ketutup Pak. Antum coba cari kuntilanak, kelihatan nggak kakinya? Nggak kelihatan. Itu masih malu dia menampakkan aurat kaki. Itu pun rambutnya mungkin pakai wig karena jelek rambut, mungkin pakai wig, rambut gimbal gitu kan. Itu setan loh. Pocong aja masih nutup auratnya. Bahkan itu lebih khusyuk lagi dia. Sekarang sebagian perempuan, bukan sebagian, banyak perempuan membuka dan nggak peduli dengan itu. Ya, ya, taib. Kemudian ikhwas sekalian, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, falau mata nisfuhu lama taba ila Allah. Bahkan seandainya separuh dirinya meninggal, ya, falau mata nisfuhu, seandainya ini orang kayak gini, orang yang rajin maksiat, seandainya separuh dirinya meninggal, lama taba ila Allah, dia tetap tidak mau bertaubat kepada Allah. Bisa loh terjadi pada manusia dari ini, seperti ini. Saking sudah akut, ya, sudah nempel dan sudah tercelup ke maksiat itu. Jadi walaupun separuh dari dirinya meninggal, ada bagian dari dirinya yang sudah lumpuh misalnya, itu enggak taubat dia, tetap aja. Karena udah berkarat itu maksiat pada dirinya. Itu bisa terjadi. Fir'aun saja ketika di lautan itu udah mau mati, itu baru ketika udah ditenggorokan, udah melihat azab, baru dia kemudian bertaubat kepada Allah dan masuk Islam. Tapi enggak bermanfaat seperti itu. Ya, karena selama ini dia diberi nikmat oleh Allah berupa kerajaan dan pasukan dan seterusnya, tapi dia kufur pada Allah Azza wa Jalla. Maka ada orang-orang yang memang sudah paten dia tuh walaupun sampai separuh dirinya meninggal atau kaku, dia tetap tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Lemah jiwanya untuk bertaubat pada Allah. Fayati bil istighfari wa taubatil kadzdzabina bil lisan bi syai'in katsir. Yang dilakukannya hanya beristighfar atau bertaubat secara lisan, tapi seperti halnya para pendusta, sementara hatinya masih terikat janji dengan maksiat ini fitnah yang besar. Ya, ini case yang boleh jadi menimpa tidak sedikit dari kita, dan ini untuk keluar dari jeratan ini susah namun harus gitu loh. Karena jeratan ini jeratan yang seperti antum pengen keluar dari penjara bayang-bayang. Lumayan susah. Harus betul-betul termotivasi, punya ilmunya, dan harus di-scan tiap hari. Jadi gini, ada orang yang melakukan hanya istighfar atau bertaubat secara lisan, seperti lisan pendusta. Dia taubat, dia ngomong astagfirullah, tapi hatinya masih terikat janji dengan maksiat. Ya gitu. Masih terikat janji dengan maksiat. Musirrun 'alaiha. Jadi wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah. Dia istighfar, ingat maksiat yang dilakukan,
tapi hatinya itu masih ma'qudun. Ma'qud itu terakatkan dengan maksiat itu. Gimana sih yang namanya akad gitu kan? Berarti ada apa? Ada ikatan. Ada ikatan. Lisannya ngomong saya bertaubat, saya minta ampun, tapi kalbunya terikat tetap dengan maksiat. Itu gimana coba? Maka ini yang disebut oleh sebagian ulama sebagai istighfarnya munafik, taubatnya orang munafik, pendusta, hatinya masih terikat janji dengan maksiat. Ya, dan mustirrun 'alaiha, masih terus melakukan maksiat tersebut. Azimun, nah ini ngerinya, masih ada azimun ala muwaqi'atiha mata amkanahu, dan masih punya azam untuk melakukannya ketika ada kesempatan. Mungkin sekarang belum maksiat lagi, belum melakukan itu lagi, karena nggak ada kesempatan. Dia mungkin sekarang lagi tertekan, lagi sulit hidupnya, lagi banyak beban, ekonomi sulit, jadi dia nggak maksiat. Tapi dan dia istighfar, astagfirullah, ya saya istighfarlah supaya saya kaya lagi, supaya saya nggak serendah inilah ekonomi saya. Tapi di hatinya itu masih memikirkan maksiat yang telah dia lakukan, padahal dia berzikir dan istighfar, taubat, dan kemudian hatinya masih terikat dengan maksiat tersebut. Dan bahkan masih berazam, ntar kalau misalnya saya punya duit lagi, saya bakal gitu lagi ya. Nah, ini ada yang seperti ini. Ya. Dia seolah-olah sudah taubat, sudah istighfar, tapi hakikatnya di hatinya itu masih memberikan space dan ruang untuk syaitan agar bisa mempermainkan hatinya lagi. Betapa banyaknya manusia yang zahirnya dia berusaha untuk ke Allah seolah-olah, tapi dia masih menyisakan ruang untuk syaitan agar bisa mengontrol hatinya ketika ma'amkanah, ketika memang ada celahnya atau ada waktunya nanti. Ya. Maka wahada min a'zamil amradi wa aqrabiha ila halak. Maka kelemahan hati seperti ini termasuk penyakit terbesar yang paling dekat dengan kebinasaan. Ya. Taib. Kira-kira sampai sini ada soal atau tidak jemaah sekalian rahimakumullah? Ada pertanyaan Bapak-bapak sekalian? Mumpung nunggu waktu syuruk. Soal? Tidak ada? Atau saya yang bertanya mungkin? Yang bertanya, saya tanya, yang bisa jawab dapat hadiah, tapi hadiahnya dikasih sama DKM. Ya. Saya nggak tahu hadiahnya apa. Ya. Taib. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, ini kira-kira berapa menit lagi syuruk? 5 menit. Ya, kita habisin waktu untuk itu insyaallah. Ada pertanyaan enggak jemaah sebelum saya lanjut sedikit ini? Soal tidak ada. Taib, kita Pak, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Oh, ya. Jadi begini Pak Ustaz, perbedaannya apa antara tadi terikat dia dengan kemaksiatan itu dengan dia lemahnya iman sesekali dia tergoda lagi dengan maksiat yang lama itu. Ya, ahsan, jazakumullah khair Pak. Apa bedanya dia terikat akad dengan maksiat itu dengan orang yang sebenarnya dia taubat, cuma dia tergoda lagi kemudian di waktunya, bahkan mungkin di waktu dekat, itu beda, tetap beda. Beda tetap. Ada orang kelihatan taubatnya biasa aja, namun azam hatinya sebenarnya tinggi. Dia emang nggak mau maksiat. Kelihatan taubatnya biasa aja, yaitu dia istighfar, taubat biasa. Hatinya nggak mau maksiat sebenarnya. Ya. Dan bedanya, dan yang sebenarnya bagus, dia nggak mau maksiat. Bedanya adalah di sinilah. Asasnya taubat itu adalah azam di hati. Asasnya taubat itu ada di hati. Bukan di lisan dulu, tapi di hati dulu gitu. Ya, walaupun lisan itu mendukung insyaallah, tapi hatinya dulu. Karena kalau seseorang dia hanya menzahirkan taubat dengan ucapan dan deklarasi, sementara hatinya masih berazam atau masih terikat dengan maksiat tersebut, masih berfantasi dan mengandai-andaikan, ini belum disebut taubat. Makanya di antara syarat taubat kata Al-Imam An-Nawawi al-iqla', yaitu lepas dari maksiat itu, dan juga al-azm
ala adami fi'lihi maratan ukhra. Berazam untuk tidak melakukannya di waktu depan nanti, enggak melakukannya lagi. Nah, bedanya orang yang dia walaupun melisankan taubat tapi hatinya masih terikat dengan orang yang dia sudah tidak terikat hatinya dengan maksiat namun jatuh lagi nanti, bedanya ya di hati mereka. Tetap beda, bahkan perbedaannya bisa jauh sekali. Yang pertama tadi dia menzahirkan taubat namun kalbunya itu masih terikat dengannya, masih menginginkannya, masih berandai suatu saat kalau saya bisa ya gitu lagi nanti kapan-kapan kayak gitu. Sekarang mah susah lah, taubat aja dulu. Nah ini nggak bisa ini nggak bisa, ini nggak benar ini berarti masih ada nih, ya ini berarti masih ada keinginan, belum taubat dia. Nah walaupun dia nanti baru melakukan maksiat yang sama nanti 2 tahun lagi baru bisa, karena baru sempat 2 tahun lagi. Adapun yang B, yang kedua, dia ini melakukan maksiat kemudian astagfirullahaladzim, istighfar. Dia menyesali dan dia nggak mau melakukannya lagi. Tapi 10 menit kemudian datang lagi godaan, lakuin lagi, jatuh lagi. Manakah yang taubatnya itu diterima tadinya? Mana Pak? Yang 2, bukan yang pertama. Yang pertama taubatnya tidak diterima walaupun dia baru melakukan maksiat 2 tahun kemudian baru. Kenapa tidak diterima taubat yang pertama? Karena sidq, kejujuran hatinya itu tidak ada. Ya, tapi itu pun kadarnya berbeda-beda, Pak. Ada orang yang dia setengah-setengah. Artinya syahwatnya besar dan dia berusaha meredam. Dia ada keinginan ya, dan ini orang bagus juga kok ini. Ada ya Allah kok saya masih ingin kayak gitu, saya pengen taubat ya Allah, saya kok masih pengen kayak gitu. Nah, yang seperti ini insyaallah mudah-mudahan diterima taubatnya. Jadi gini, ada orang ini tengah-tengah nih dia. Ada orang dia tercandukan akan suatu maksiat, oke? Tercandukan akan suatu maksiat. Mohon maaf ya, mungkin agak vulgar, misalnya suka nonton porno, misal, nauzubillah min dzalik ya. Mohon maaf kalau ini mungkin membuat pikiran-pikiran enggak enak ya. Nah, dia suka nonton porno misalnya. Ya, kali kata porno juga enggak enak ya didengar ya. Tapi alhamdulillah itulah contohnya. Dan itu kan candu. Umumnya candu ya, walaupun enggak semua kasus. Nah, namanya sesuatu yang sifatnya candu, apalagi sesuai dengan tabiat gitu ya. Terutama laki-laki yang memang senang dengan keindahan dan kemuliaan tubuh perempuan misalnya, maka dia taubat, dalam hatinya itu teriris, dia pengen kembali ke Allah, dia nggak mau seperti ini bisa menghancurkan hidupnya, bisa menghancurkan hatinya, bahkan bisa meluluhkan badannya, merusak badannya misalnya, maka dia itu pengen taubat, dia istighfar. Bahkan misal tadi malam harus menonton yang tidak, dia paginya tuh nyesel istighfar, tapi dia juga masih ada keinginan, dorongan untuk itu. Kapan kayak gitu, pengen gitu, dorongan untuk itu. Cuman ada penyesalan, enggak. Jadi bertengkar itu hati dengan hatinya tuh. Ini yang disebut nafs lawamah, yaitu jiwa yang mencela dirinya sendiri. Kenapa kok kamu maksiat? Kenapa kamu? Ini masih bagus yang orang seperti ini. Bagus. Sampai dia kemudian minta sama Allah, ya Allah tutup ini semua ya Allah. Walaupun saya belum bisa full, belum bisa apa ya. Masih ada tuh keinginan, saya enggak mau melakukan, tapi kok masih terdorong itu, tapi ya Allah tutup itu semua. Karena dia minta sama Allah. Maka Allah Ta'ala mendengar permintaan dia gitu loh. Tapi mintanya kalau bisa jangan di hati saja. Minta, ucap. Di antara adab meminta kepada Allah adalah ucapkan apa yang antum inginkan, minta gitu loh. Karena para salafus saleh, mereka itu berdoa tidak di qalbu saja, tapi mereka berdoa di lisan. Para nabi seluruhnya doanya itu di lisan. Makanya di Al-Qur'an termaktub apa doa-doa mereka. Bukan di hati, hati ingin berdoa, tapi di lisan itu tuturkan kesungguhan antum. Kita aja ke Pak RT aja ngomong kok kalau ada kebutuhan, enggak Pak? Pak RT, iya Pak, siap, ada apa Pak? Oh masa Pak RT enggak tahu sih? Ya enggak dong, ya saya enggak tahu apa maunya Bapak. Ya Pak RT lah, sambil ngelus-ngelus paha gitu. Ya biasalah Pak RT. Enggak, apa nih, ada apa nih, saya enggak tahu nih kata Pak RT. Ngomonglah Pak.
Ya Bapak ngeliatlah saya lagi susah gitu. Oh itu minjem duit gitu kan. Tapi kan harus ada apa? Percakapan, omongan biar tahu itu ke manusia gitu loh. Kalau kita mau lebih beradab minta ke orang, omong dengan baik. Lebih beradab lagi kalau ke Allah harus lebih beradab. Ya, ya itu ucapkan sebagai bukti kesungguhan antum tuh menginginkan itu. Maka seseorang yang main taubat dan di hatinya itu ada pertengkaran kecil di kalbunya antara pengen kembali ke Allah tapi gejolak nafsu juga besar. Dia perlu minta ke Allah. Ya Allah beri saya hidayah, ya Allah tutup ini. Itu Allah akan mendengar doa itu. Allah melihat kesungguhan antum dan insya Allah taubat seperti ini diterima. Walaupun ada gejolak hati itu pengen lagi. Karena ada tabiat kelelakiannya pengen ngelihat yang sesuatu yang begini dan seterusnya. Walaupun terjatuh besok dia habis kayak gitu, besoknya terjatuh lagi gitu lagi. Taubat yang lampau ini tetap Allah Subhanahu wa taala terima karena kesungguhannya ada, Pak. Jadi pertengkaran dan kesungguhan di dalam jiwa kita untuk melawan itu semua itu ibadah. Walaupun masih ada sisa keinginan, walaupun besoknya jatuh lagi. Tetap harus istighfar, taubat, tetap disegerakan. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan suatu ketika, walaupun dalam sehari antum melakukan 70 maksiat yang serupa, antum tetap wajib istighfar taubat dan Allah bisa nerima taubat antum. Pagi istighfar habis itu. Jatuh lagi jam lagi kemudian terjerumus lagi ke maksiat yang sama. Nyesel kemudian taubat lagi. Tapi dalam hatinya memang benar-benar enggak mau gitu loh. Ada beberapa orang yang memang dia syahwatnya itu tidak seperti umumnya orang. Dan Allah lebih tahu kondisi orang-orang ini gitu loh, Pak. Begitu. Syahwat itu kan beragam, bukan hanya seksual saja. Banyak hal, Pak. Banyak hal manusia itu ya. Seperti itu, Pak. Jadi ada tiga kelas. Yang pertama yang masih memelihara keinginan itu sengaja ya. Kalau itu mah taubat sambel kata mereka gitu kan. Yang kedua, dia ada dorongan cuman dia enggak mau memeliharanya dan dia memohon kepada Allah untuk menutupnya. Maka eksistensi dorongan tersebut itu insya Allah dimaafkan oleh Allah. Dia tetap diterima taubatnya. Dan yang ketiga yang paling afdal yaitu dia berhasil menutup azam untuk maksiat lagi dan dia kembali ke Allah. Maka ini taubat yang betul-betul nasuha insya Allah ta'ala. Taib, mungkin sudah cukup sampai sini. Insya Allah kita tutup aja kajian ini. Semoga kita bertemu lagi di kajian di berikutnya di bulan depan insya Allah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.